karena saya sangat berterima kasih dengan almarhum Pak Soeharto itu yang bisa menjadikan saya seperti ini kan, walaupun orang tua saya udah nggak ada semua, semua berkat Golkar. Jadi saya bisa punya tempat tinggal, saya bisa punya rumah, punya kebun, itu semua berkat Golkar. Semoga jadi anggota DPRD yang terus menjadi inspirasi warganya. Kita akan lihat keseharian beliau di YouTube channelnya, yaitu Ipan Wirata Channel. Jadi jangan lupa ya, jangan lupa nonton, kemudian jangan lupa subscribe dan jangan lupa like, dan terus ikuti kegiatan beliau yang sangat mudah. Jangan lupa tonton channel beliau, Ipan Wirata Channel. Jangan lupa support pembangunan pesantren Darul Insan Jambi. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waduh. Monggo masuk Pak, siap. Insyaallah. Allah izin wal faizin. Wah. Allah. Ya. Allah semua. Waduh. Allah izin ya Allah yang hamsan. Ini. Udah lama ya, Nak? Waktu saya terakhir ke sini. Iya, Pak. Hah? Pak ya itu sama ini kan? Itu. Masih sehat? Sehat kan? Ya, alhamdulillah ya, ini masih dapur ini, Pak. Mbak sehat, Mbak? Sehat, Pak. Hah? Apa waras apa? Ya udah waras ya pasti lah, Pak. Sama Pak itu. Wah, sehat. Sehat ya. Lihat di depan udah terpampang papan merek Golkar. Betul. Ya gini, Pak. Kami di sini selama masa kami, Pak, menjadi bindes. Kalau seandainya ada kesalahan atau ada kekurangan, berhubung kami sudah tua, Pak, ya kesatu masih suasana hari Lebaran, kami mengucapkan innal faizin wal izin. Ya cuman kami sekarang ini, Pak, mewakilkan dari anak kami. Jadi masa jabatan selama kami belum habis, kami serahkan sama anak kami, Pak. Seandainya ada apa-apa, Ibu Korsam ya istilahnya itu langsung saja konsultasi dengan anak kami aja. Begitu, seandainya kami ada kesalahan, ada kekurangan, Bapak DPR, Ketua DPR ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya kalau nanti seandainya mau istilahnya itu Bapak mau ganti jabatan atau mau nyalon apa ya bisalah ibarat konsultasi dengan Pak ini. Siap. Insya Allah kasih kemudahan. Siap. Nah, begitu juga, Pak. Ya ini nanti bulan 7. Apa tuh? Mohon doa restu. Apa tuh? Mbak ini mau mengucapkan cucung. Bulan 7. Ada acara ya? Iya. Mudah. Kalau seandainya ada kesehatan, Bapak dikasih kesehatan, mohon doa restunya. Siap. Ya, sambil silaturahmi sama anak-anak kami atau cucu-cucu kami. Pokoknya saya keluarga kami Golkar bagaimanapun berterima kasih dengan Bapak kan. Artinya sampai sekarang konsisten ya untuk membesarkan Partai Golkar ya. Kami juga sama minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Yang paling penting Mbah Amin. Ini Mbah Lanang, ini Mbah Weto. Ya. Alhamdulillah. Ya, ini dikasih oleh-oleh. Jadi apa sedekah dari Golkar. Mudah-mudahan dikasih istilahnya itu barokah. Amin ya rabbal alamin. Pesan kami, Pak. Jadi gini, kami jadi DPD, jadi bindes. Ya mudah-mudahan Bapak Ipan menjalankan tugas apa perlunya, istilahnya itu ya supaya memikirkan masyarakat yang oke lah. Iya. Kira Golkar 2024
bisa menang enggak? Insya Allah. Ah. Insya Allah. Bupatinya harus dari mana? Bupatinya harus dari mana? Golkar. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari Golkar, Pak. Hah? Mudah-mudahan dari Golkar. Nah, siapa tuh, Mbak? Ya, siapa lagi? Bukan kita Jogo kita yang ganteng. Ya. Amin. Pokok kalau doa orang tua tuh insya Allah diridho oleh Allah ya lah. Amin. Kan Allah ya alhamdulillah minal izin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ini pokoknya saya kalau sebelum nyampe ke rumah Pimdes saya belum mau jadi ketua. Pokoknya sampai kapanpun kita tetap sama Bapak ini. Udah berapa periode nih? Iya. Ya, yang penting kan sekarang DPR dulu ya. Habis itu baru insya Allah 2024 ulang lagi ya. Amin. Yang kemudian nih jadikan juga jadi anggota DPR lagi. Mantap nih. Nah, makanya itu yang kita harus konsolidasi segera nih. Itulah. Ya. Nah, saya perlu sampaikan dari Sapari DPD Golkar ke desa seluruh Kabupaten Muaro Jambi, ini tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, dan beliau pimpinan Golkar Desa Sukamakmur. Nah, kira-kira Mas, dengan adanya papan merah ini apa yang bisa menjadi motivasi bagi kita nih? Kalau menurut kita, kalau di sini yang jelas untuk saat ini Pak, untuk lingkungan kita aja dulu ya. Ya, siap. Di lingkungan kita di RT 04 dan 11 itu yang masih ada kendala itu masalah saluran air untuk musim-musim hujan Pak. Oh. Memang kemarin dari anggota Dewan sudah ada kontrolan, cuma mungkin sampai sekarang belum ada realisasi untuk dibangun atau direhabilitasi. Nah, itu drainase ya. Iya. Dampak drainase. Karena banjir ya. Iya. Nah. Soalnya dampaknya banjir Pak di RT 11 itu Pak. Sampai meluap ke rumah-rumah. Itu yang belum direalisasi sampai sekarang. Tapi mungkin entah nunggu dana entah apa, kita juga ya belum tahu sih. Nah, yang jelas gini aja, nanti sampaikan ke Datuk Kepala Desa untuk membuatkan usulan ya. Nah, kami kan ada juga dana-dana pokok-pokok pikiran. Mudah-mudahan mana tahu bisa direspon dari di situ. Oke. Ya. Mudah-mudahan bisa dipercepat gitu. Target Golkar 2024 menang ada kan? Insya Allah. Nah, itu yang penting. Nah, ya. Karena dengan menang, dengan jumlah kursi kita banyak, kalau kita Golkar menang di Muaro Jambi, pertama kursi kita banyak, yang kemudian kita bisa nyalonkan sendiri, yang kemudian kebijakan-kebijakan dari pasca itulah apa tadi infrastruktur, perkebunan, pertanian, sektor-sektor tadi, yang tadi kalau masalah pupuk tadi, nah di anggota-anggota kita inilah, nah kalau anggota Golkar yang paling banyak kan lebih murah ngurusnya kan. Kebetulan untuk TPS sini Pak, untuk Bapak selalu di atas. Nah, itu soalnya wah, Bapak Jenderal Soeharto. Iya Pak, hingga kini masyarakat sejahtera akibat beliau. Oh ya Allah. Dengan perantara. Jadi dengan Soeharto apa? Bapak Jenderal Soeharto. Jenderal Soeharto gimana? 86 kita ditetapkan di sini menjadi aman dan sejahtera. Itu pakai partai apa tuh? Golkar. Oh gitu. Golongan Karo. Jadi kalau saya hadir di sini nih bagaimana? Wih, ini para leader yang sangat harus dihormati. Gitu. Oke, beliau memang kalau masalah Golkar tuh udah jelas. Belum pernah ganti-ganti. Siap. Ini lah. Allah. Pertama Pak Haji Ismet itu waktu dulu itu. Pak Ismet. Sama Pak Haji Iwan waktu mau berdampingan dulu itu. Iya, siap. Iya. Jadi kami memang bantu waktu itu tapi tidak jadi. Iya. Atau apa kita ulang lagi? Boleh saja. Ini orang tua hanya bisa berdoa. Apa yang menjadi niat tulus baik Pak Haji tetap diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena gini, pimpinan Golkar Kecamatan Sungai Bahar, dia pengen bupatinya dari Golkar itu loh. Nah, tapi kalau ya, jadi Ibu sehat-sehat kan? Nah, yang jelas sehatnya orang tua ya kayak begini. Iya, tadi Bu mau cerita tadi kan perjuangan Ibu terhadap Golkar udah sangat inilah mumpuni lah ya.
Nah, jadi kami sekarang ini minta masukan, saran bagaimana kita semakin kuat. Nah, makanya. Tapi ya Pak Haji, udah PDI. Siapa? Hah? Jangan daya ingat. Waduh, Allahu Akbar. Waduh, saya udah, waduh. Waduh. Bu, ini lah berapa lama nih jual jengkol nih? Udah hampir setahun. Hampir setahun? Iya. Kenapa pilih jengkol? Ya maju. Hah? Kita langsung ke orang pemiliknya, ngambil dewe ke orang yang punya kebun gitu. Oh, jadi Adalah ibu pemajuan. langsung beli di pohonnya? Iya. Nah, ini berapa beli dari pohonnya? Di pohonnya 10 ribuan lah modalnya Pak. Satu? Bukan biji. Ya, sekilo. Iya. Nah, jual ini berapa? Kalau yang rendangnya 15. 15. Iya. Yo, jadi untung berapa tuh? 5.000. 5.000. Tidak. Hah? Ada 4, ada yang nawar tak kasih. Iya, iya gitu. kasih. Kalau nengok orangnya ya. Iya. Kalau nengok mukanya kasihan. Ira. Kalau saya dikasihani, Ra. Bapak yang harus kasihan sama kami gitu loh. Dari sana. Yang ini. Pada masih ingat, pada masih nyuruh nyalon. Oh iya, pokok sekali ini ya, sekali ini harus. Kamu kan saya tak? Iyalah. Ah, mana tuh kan? Iya, Oh, itu lagi ngatur apa? Ngatur untuk apa resesnya? Oh iya. Sartono. Oh, Ya, oke. yo baru ini. Sekolah di mana nih? Di SD sosial itu. Oh, Pergi Bapak ya. ya, hati-hati. Ya. Assalamualaikum. Ya Pak. Minal izin wal faizin, mohon maaf. Ya, ya. Allah. Waduh, saya nengok performan kantor kepala desanya, ada ketemu auranya nih kayak. Nah, ya. Ya. Iyalah. Nah, agendakan hari ini bersafari. Saya kan selaku ketua DPD Partai Golkar bersafari mengunjungi seluruh pimpinan desa yang ada di Kabupaten Muara Jambi, sekaligus berkoordinasi dengan Datuk Kepala Desa. Jadi satu paket dengan BPD ke toko-toko. Ya minimal saya selaku anggota DPR menginventarisasi mungkin apa yang menjadi beban provinsi, apa yang menjadi kan Datuk kan pasti punya visi misi nih. Kalau duit yang terbatas mungkin dana desa, dana DD. Nah, di luar itu kan perlu lobby-lobby kan. Kalau Datuk harus mencari, saya yang mencari gitu loh. Kayak gitu. Yang sangat diperlukan drainase kalau saya Pak gitu kan. Nah, jadi kalau saya bisa Bapak ajukan nanti itu namanya di prasarana utilitas ya. Itu di pedesaan itu juga bisa drainase, bisa juga nanti jalan lingkungan. Nah, salah saya tahun ini 2 lokasi Datuk di Sungai Barat. Desa Pancamulya dengan berapa ada 2 lokasi itu. Nah, cuman itu Pak, kita tergantung planningnya itu loh, perencanaan itu harus harus epokir ya, epokir. Sekarang sistem informasi pemerintahan daerah tuh, nah itu. Oke, nanti segera proposal saya buat proposal. Segera saya ajukan. Sampah kita pengolahannya gimana Pak? Kita ada TPA-nya Pak di sini. Kita ada kebetulan rumah pengolah sampah ada situ Pak. Ada ya? Baru mau operasi karena baru dapat bantuan kemarin. Jadi untuk sarana yang lainnya sudah kami siapkan kecil-kecil sih Pak. Kecil. Roda 3 sih Pak. Kalau untuk sampah di desa kami mungkin untuk pengangkutan skala roda 3 nggak mampu gitu Pak. Bahkan kepada kami butuh roda 4 paling nggak sekelas 300 gitu.
Tadi saya bilang bagus ya, tapi ini luar biasa lebih bagus. Waduh, memang selera kades saya nih. Wah, Akbar, Mas Lir. Bangga saya punya Pak Kades kayak gini. Iya, tengoklah. Ini bukan kantor desa nih, kantor bupati ini. Kalau ada pembantu bupati di sini kantornya nih. Ya. Ini Bapak Sekretaris Desa saya. Iya, sini Pak Sekretaris. Iya. Iyalah. Ini tata usaha. Nih. Ini PEM. Oh, ini PEM. Ya, ini pelayanan. Oke. Yang dampingin Ibu itu Pak Kesra. Iya, iya. Pak Kesra, Pak Kadus masuk Iya. di lapangan. Pak Kadus. Ah. Baik, Pak Kadus. Jadi perlu tahu tuh warganet Ipan Wirata Channel. Iya. Kita dalam rangka safari pimpinan Golkar se-desa se-Kabupaten Muaro Jambi. Hari ini ke khusus daerah Sungai Bahar yang dipimpin oleh ini Bu Kades juga nih, pimpinan Golkar Kecamatan Sungai Bahar. Yang alhamdulillah kami tadi Pak udah ada berapa desa kita tadi? Sukamakmur, Marga Mulia. Baru ini yang apanya ini, yang induknya dulu nih. Katanya kami harus jalan ke kantor. Nah, kalau bicara kantor nanti bicara visi misi ya. Apa tugas DPR kan? Ya, Assalamualaikum. Nah, di mana nih Pak Kades? Dengan antusias dari perangkat desa serta masyarakat sehingga pencapaian 2,5 tahun menjadi desa mandiri. Oh, jadi waktu itu dikasih limit waktu 2,5 tahun. 2,5 tahun kami akan dilombakan. Alhamdulillah pada tahun 2021 kita menjadi juara 1 tingkat nasional desa mandiri Pak se-Indonesia. Wah, berarti kalau tak salah kita kesini nih. Pernah menjadi juara 1 tingkat nasional desa mandiri. Nama desanya diulang lagi tuh biar Indonesia tahu tuh. Desa Mekarsari Makmur. Mekarsari. Artinya betul-betul makmur dibuat Datuk nih masyarakatnya. Nah, yang lain gitu apa gitu yang menjadi skala prioritas Datuk dengan kondisi Datuk menjabat berapa tahun jatuhnya? Baru 5 tahun. Ya. Dalam susah payahnya dalam 5 tahun apa yang Datuk rasakan? Sebenarnya namanya proses dari membangun desa memang sudah susah senangnya tetap tentu ada Pak. Ya. Tapi kami anggap itu sebagai kesusahan untuk kami, tapi saya buat untuk motivasi bagaimana desa ini bisa maju dan berkembang seperti desa-desa yang lain. Itu kan jumlah kakaknya berapa tuh? Jumlah kakak 788 kakak, jumlah jiwanya 2.560 jiwa. 2.500 jiwa. Nah, itu sebagian besar masyarakat Datuk ini apa tuh? Petani, apakah ya pegawai ataupun ya swasta atau dan apa seperti apa banyak? Masyarakat Mekarsari Makmur itu petani Pak. Petani ya? Yang rata-rata punya kebun sawit ya? Punya lahan dan kebun sawit. Ada juga dari pendatang merantau ke desa kami. Jadi kita bisa 60% petani Pak. Petani. Ada pedagang, pegawai, ada semua di sini. Ini Pak, kalau 60% artinya punya rata-rata punya kebun sawit. Ya, nah dengan kejadian masalah kemarin tuh kan ada masalah viral masalah minyak goreng, yang kedua harga yang pernah sampai 3.000 yang ya petani sangat ya happy dan kemudian lagi turun lagi. Ini gimana menurut apalagi di sini kan ada PTP ini tuh, ya kan? Artinya pabrik-pabrik ini berapa pabrik besar yang ada di Bahar ini sekitar berapa tuh, Bu? Kalau pabrik besar ada 4. Ada 4. Jadi kalau untuk bahannya TBS-nya sendiri itu kalau untuk dengan banyak 4 pabrik ini saya rasa cukup ya. Artinya tidak ada kalau yang kapasitas yang dimasukkan pabrik ini cukup ya dengan cukup Pak. Bahkan kalau kemarin yang tidak ada ekspor keluar, itu tidak cukup Pak untuk penampungannya, terpaksa harus kita buang keluar. Oh gitu. Ya. Jadi dengan JPO tidak dibuka kemarin, makanya tidak tertampung di pabrik yang ada di Sungai Bahar. Itu yang dampak menjadikan harganya murah Pak? Ya, harga murah.
Terasa sekali Pak, artinya di saat kemarin harga tinggi dan apa namanya, dan langsung berubah jelas, ini gimana Pak? Sebenarnya harga tinggi itu Pak terpengaruh dengan harga pupuk yang cukup tinggi. Jadi bisa dikatakan kalau harga tinggi terus pupuk tinggi sama Pak. Oh jadi sama? Jadi sama, ada kenaikan. Memang ada kenaikan Pak kalau dibandingkan dengan, tapi cukup alhamdulillah lah Pak, dengan harga yang segitu bisa menaikkan perekonomian masyarakat di sekitar Sungai Bahar ini Pak. Yang kelangkaan minyak goreng kemarin apa Pak? Kelangkaan minyak goreng, apa dampaknya kemarin di sini? Kalau di sini kayaknya tidak berdampak lah kelangkaan minyak goreng itu. Iya. Kalau harga turun itu berdampak Pak, karena bahan baku dari pupuk itu terlalu tinggi. Alhamdulillah berapapun harga minyak goreng di sini terbeli lah Pak masyarakat. Oh di saat harga yang penting harga sawit itu harus minimal stabil ya Pak ya. Harga sawit stabil, terus bisa mupuk Pak. Kalau harganya murah, pupuknya mahal, sama banyak tidak naik Pak. Iya, tidak naik. Yang program replanting gimana tuh? Kami kan ada DPR provinsi buat program ya dari Dinas Perkebunan, itu gimana? Alhamdulillah di desa kami ada KUD Sari Makmur Pak yang menangani replanting ini. Untuk sementara tidak ada permasalahan. Di Provinsi Jambi dari fraksi Golkar Bapak Haji Ivan Wirata STMMT beserta rombongan yang berkunjung di Desa Sari Makmur. Harapan kami dan menjadi kebanggaan kami bahwa kehadiran beliau bisa merubah inovasi Desa Sari Makmur lebih baik lagi, dan bisa ada pengadaan gas LPG yang ada di desa, dan bisa terwujudnya nanti waterboom Desa Sari Makmur sebagai meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Sari Makmur. Nah, kalau artinya dengan kunjungan saya ke kantor kepala desa Mekarsari Makmur, yang kebetulan beliau ini adalah suami dari pimpinan Golkar Kecamatan Sungai Bahar. Ada beberapa poin yang saya cukup menarik. Yang pertama, melihat ya performan kantor kepala desa ini juga menjadi jadi contoh bagi kepala desa yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Karena kantor itu membuat mulai dari fasilitasnya, sarananya itu perlu untuk supaya ya yang minimal pekerja, ya pegawai kantor dan juga tamu-tamu yang hadir di sini, ini salah satu memancing bahwa orang akan pasti berkontribusi dilihat dari mulai kantornya. Itu jadi saya lihat ya, kantor ini termasuk menjadi contoh. Yang kemudian lingkungan, ramah lingkungannya, ya saya tengok udah sangat menarik. Yang kemudian tadi keluhan-keluhan yang menjadi keluhan dari Pak Kades tadi, masalah kuota gas 3 kilo ini menjadi perhatian karena 50% baru dipenuhi. Apalagi tadi pedagang UMKM yang ekonominya kalau ditunjang dengan gas kuotanya lengkap dengan keperluan mungkin 1 hari 1 gas ya, minimal. Artinya kan ini sangat betul-betul didukung. Ini pihak Pertamina maupun pihak pemerintah daerah, khususnya kabupaten, ini betul-betul menjadi catatan gitu loh. Nah, dan kemudian tadi kalau masalah perkebunan, ya ada masalah replanting, dan tadi di Agejo tambahan lagi untuk terakhir tadi adanya destinasi wisata. Beliau bercita-cita akan membangun waterbomb. Artinya kita harus berkompetitif. Saya lihat desa-desa sekarang itu harus, apalagi dengan di Kementerian Desa itu ada dana-dana untuk membantu kontribusi peningkatan pariwisata itu dengan adanya destinasi desa wisata. Nah, ini menjadi, saya rasa ini cukup bagus yang di visi Pak Kades dan juga mungkin Pak Gubernur Pak Al-Haris. Kami bincang ini saya akan kirimkan ke Bapak. Ini adalah desa yang sangat baik di unit 1 ya, di 1, dan disinilah ekonomi
Sungai Bahar ada di sini, dan Pak Gubernur juga untuk jalan provinsi kalau bisa dituntaskan, begitu kan? Ada wewenang provinsi, dan juga di sini ada SMK ya. SMK. Nah, ini juga harus dimaksimalkan apa sarana prasarana. Insya Allah Pak Gubernur punya komunikasi baik dengan DPR, dan mudah-mudahan melalui dana pokok pikiran ataupun jadi program-program dinas, insya Allah untuk Datuk mudah-mudahan kita bantulah semaksimal mungkin. Pimdesnya orang kaya gitu. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya Allah. Ada ucapan itu adalah doa. Amin. Ya Allah. Nah, kayak sini. Jadi Bung Idris, kita perlu wawancara juga dengan pimpinan Golkar Desa Mekarsari Makmur ya. Iya. Nah, bagaimana Bu? Kalau saya lihat papan mereknya sudah terpasang. Apa yang menjadi motivasi dengan adanya pimpinan kemajuan Golkar juga udah merealisasikan pasang papan merek. Nah, coba apa yang membuat Ibu, apakah makin semangat untuk memenangkan Golkar atau gimana? Makin semangat banget. Ya harapan saya Golkar itu tetap maju. Karena kita dulunya nggak punya, jadi punya tuh karena Golkar. Iya. Iya. Karena saya sangat berterima kasih dengan almarhum Pak Soeharto itu yang bisa menjadikan saya seperti ini kan, walaupun orang tua saya udah nggak ada semua berkat Golkar. Jadi saya bisa punya tempat tinggal, saya bisa punya rumah, punya kebun, itu semua berkat Golkar. Bisa melaku kemana-mana. Ya, jadi harapan saya tuh kedepannya tuh Golkar makin maju, sukses. Semoga juga Pak Ivan bisa jadi yang diharapkan dengan masyarakat banyak. Semoga jadi harapannya, semoga bisa membuat Golkar tuh makin maju dan menjadi Bupati Muaro Jambi, syukur jadi gubernur. Saya memang semangat dan perjuangan ya doa dari pimpinan Golkar dari desa maupun pimpinan Golkar kecamatan ini membuat saya juga harus amanah. Artinya kami melakukan konsolidasi, kesolidan, ada totalitas, loyalitas, ya, berkualitas. Golkar menang di 2002. Nah, itu. Yuk kita foto di papan.